Guys, Ahok is back ya. Bapak Basuki Cahayapurnama ya, BTP is back ya. Sudah sekian lama ya, sekian ratus purnama beliau menghilang di dalam penjara dan sekarang sudah kembali ya. Dan kemarin kita dengar juga dengan segala kehebohannya beliau di Pertamina, kemudian resign dan sebagainya lah ya. Dan sekarang Jakarta sedang menuju ke era untuk pemilihan gubernur. Dan kita nggak tahu nih Pak Ahok bagaimana nih ya. Jadi tiba-tiba Pak Ahok ini muncul di YouTube-nya gua dan gua nonton ya videonya hampir 1 jam kalau nggak salah dan menarik juga ya, menarik. Kita kangen banget teman-teman, kita kangen dengan masa-masa Jakarta yang beres, Jakarta yang transparan, Jakarta yang terbuka, Jakarta yang menyelesaikan masalah itu dengan cepat, dengan tepat, akurat, dan teknikal. Gitu teman-teman ya, bukan cuman ngomong-ngomong doang gitu ya. Nah, jadi video Pak Ahok ini tanpa izin dulu, gua mendownload dan gua upload teman-teman ya. Jadi gua mohon maaf ke Pak Ahok karena kan gua nggak tahu juga kontaknya bagaimana. Kalau beliau merasa tidak mau dipublish di video gua, tolong kasih tahu gua, bisa kontak gua dan gua akan take down ya. Eh, Tidak ada yang gue tambahin atau gue kurangin dari video ini, murni apa ada yang gue download dan gue upload lagi teman-teman ya. Dan ini bentuk dukungan gue terhadap upaya memperbaiki kota Jakarta, teman-teman ya, yang kita sangat cintai ini ya. Tapi ini bukanlah dukungan politik gue terhadap Pak Ahok atau pribadi itu enggak ya, karena gue tidak kenal beliau. Tetapi video ini setelah gue tonton teman-teman banyak banget dagingnya ya, banyak banget isi-isi bermanfaat dari ceritanya, kemudian teknisnya, kemudian bagaimana ide-idenya dia, dan bahkan dia terbuka untuk ide-ide dari masyarakat gitu ya, bagaimana memperbaiki kota Jakarta ini yang udah amburadul gitu teman-teman ya. Kita butuh pemimpin tuh yang betul-betul mengerti teknis guys, yang betul-betul bicara teknis, bukan bicara konsep gitu. Dan kita juga butuh pemimpin tuh yang transparan, yang berapa kali nih ngomong di sini ya, kita harus transparan. Sebagai pejabat publik, kuncinya cuma satu kalau mau beres, yaitu transparansi. Transparansi artinya apa? Artinya semuanya terekam audiovisual, gitu. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan perilaku atau tindakan, apalagi yang berhubungan dengan teknis keputusan dalam mengambil keputusan gitu ya. Maka itu harus terbuka apa adanya. Dengan terbuka, masyarakat jadi tahu, masyarakat jadi bisa menilai, dan akan jauh dari korupsi, gitu teman-teman ya. Oke. Teman-teman juga boleh berkomentar ya di video tersebut. Kalau lu punya ide, silakan lu sampaikan di komentar tersebut ya, di video tersebut ya. Selamat menonton teman-teman. Dengan pola-pola seperti ini, kita akan mengurai kemacetan. E-government itu gampang dan mudah. Selama kemudian saya baru sadar, oh begini ternyata. Nah itu yang terjadi sebagai peristiwa tenggelamnya Jakarta waktu itu. Ya pertama melalui acara ini saya mau sampaikan bahwa saya berharap siapapun yang bisa diberikan kepercayaan memimpin Jakarta sebagai gubernur tentu bisa memikirkan apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan atau tidak. Tapi kalau bisa diterapkan tentu sangat baik. Ini sebetulnya adalah program-program saya yang belum sempat dilaksanakan waktu saya menjadi gubernur daerah khusus ibu kota. Bagaimana cara mengatasi kemacetan dan pembatasan kendaraan? Saya kira semua sudah sangat paham dari sejarahnya. Semua pasti mengatakan nambah ruas jalan, nambah kendaraan transportasi umum, nambah kereta. Tapi di sini saya bukan mau membicarakan hal-hal yang sudah disampaikan. Bahkan kajian-kajian transportasi di Jakarta itu sangat lengkap. Saya bukan mau sampaikan di situ, saya mau menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa lebih cepat diimplementasikan itu semua. Misalnya, dulu saya bermimpi semua tanah-tanah miliknya Pemprov DKI itu dibangun super blok. Untuk apa super blok? Saya berpikir banyak sekali keluarga muda, pasangan muda, suami istri, kadang anak ya masih kecil. Mereka harus menghabiskan waktu 4 sampai 5 jam untuk kerja, pulang pergi. Ini membuang energi, membuat hubungan sosial juga tidak baik. Anak juga tidak punya waktu bermain dengan orang tua. Tapi mereka tentu tidak bisa membeli rumah di Jakarta yang begitu mahal. Di semua kota maju tentu
harga rumah akan mahal. Karena itu pemerintah lah yang menyediakan apartemen sewa bulanan yang murah. Ibaratnya dulu saya sampaikan, sewa apartemen seperti tinggal di rumah kos gitu ya. Harga kos. Nah dengan ada seperti itu mungkin di akhir pekan dia baru kembali ke rumahnya. Dia bisa menyicil uang dari leasing mobil, dari BBM, dari tol. Dia bisa pakai itu untuk tabungan. Jadi dengan cara seperti itulah kita berharap kendaraan yang masuk, yang bekerja di ibu kota, selain ada kendaraan umum, kita tahu ada LRT, ada MRT, itu bisa nolong. Nah yang kedua yang mau kita lakukan adalah parkir-parkir yang luas, yang murah. Bahkan sampai gratis kalau dia mempunyai tiket bus langganan. Misalnya mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat di Jakarta, saya menyediakan bus lantai bawah yang gratis di sepanjang jalan-jalan protokol. Untuk apa kendaraan gratis masuk bus tingkat? Nah dulu konsep saya itu membangun di bawah Monas yang hampir 70 hektar gitu ya. Kalau nggak salah ukurannya. Itu bangun parkir bawah tanah. Sehingga kendaraan yang mau masuk ke Sudirman Tamrin yang begitu macet, itu mereka akan parkir di sana. Nah, dulu sempat juga kita berpikir ada ERP. Apa bedanya ERP dengan tol dalam kota? Tol itu untuk menaikkan harga, menurunkan harga, kita tentu mesti minta surat dari Menteri PUPR. Ada badan pengelola tol. Nah, kalau ERP menjadi milik Pemprov, kita bisa mengatur dengan baik. Harganya bisa kita tinggal turunkan, bila perlu kita gratiskan. Jadi ERP berfungsi bukan menarik uang pemakai kendaraan bermotor, bukan. Itu menjadi alat mengendalikan jalur yang akan dilewati orang. Nah ketika begitu penuh, kita tentu akan mendorong dengan ERP bisa turunkan harga supaya bisa masuk. Mana bisa yang kita naikkan supaya orang tidak masuk. Nah itu tujuan dari ERP. Nah apalagi yang mau kita lakukan? Tanah Jakarta kan terbatas. Bagaimana kita bisa mentambah lahan selain lahan yang Pemda yang ada. Nah itu dulu pernah saya lemparkan sebuah kajian yang belum bisa saya laksanakan. Orang yang tinggal di kawasan yang padat, harga rumahnya murah relatif dibandingkan dengan yang di luar. Di situ saya menawarkan satu konsep. 1 ditukar 3, tapi vertikal. Kota metropolitan mau tidak mau jadi vertikal. Tapi ketika jadi vertikal, kadang-kadang ada 1 hektar. Ketika saya bangun jadi setengah hektar, 5.000. 5.000 itu harus jadi taman, jadi jalan alternatif untuk orang pejalan kaki. Nah dulu saya pernah juga membuat studi banding, minta tim. Kenapa tidak membuat jalur sepeda itu melintasi sungai-sungai, kali-kali yang ada di Jakarta. Termasuk dari taman-taman yang udah kita plot tadi. Sehingga orang betul-betul akan mempunyai alternatif memakai sepeda melintasi jalur-jalur di atas sungai maupun di atas taman-taman itu. Saya juga pernah melempar sebuah isu jalur-jalur protokol misalnya seperti Sudirman Tamrin, Kuningan. Gedung-gedung antar gedung itu ada pagar pembatas. Sehingga orang dari satu gedung saja mau ke gedung sebelah termasuk mau nyebrang. Itu kalau makan siang kantor itu kita lihat ya kalau zaman makan siang semua bawa mobil keluar untuk cari makan. Nah coba kalau antar gedung itu tanpa pembatas. Dan kita kasih dia kompensasi dengan diskon pajak bumi bangunan. Kita kasih dia kompensasi dia boleh buka dagang. Termasuk kompensasi membangun LED untuk iklan yang perusahaan dia tidak perlu bayar. Dan pejalan kaki bisa merasa aman. Termasuk membuat terowongan di bawah untuk menghubungkan. Nah Pemda bisa melakukan itu. Kalau Pemda melakukan terowongan antar bisa Kuningan, Sudirman kita lewatin lintas bawah. Kita ada MRT, kalau yang ada MRT pun kita buat lintas ke bawah. Itu kan jadi bisa tempat untuk para kaki lima untuk dagang gitu loh. Dan tentu kita berharap juga orang-orang yang bekerja itu kita klasterkan kerjanya. Misalnya contoh, dulu ada pasukan warna-warni. Mereka tuh diambil bekerja di wilayahnya yang masing-masing. Sehingga akan mengurangi transportasi. Termasuk para ASN ditawarkan kerja di lingkungan yang dekat rumah supaya dia punya waktu yang banyak. Nah saya yakin sekali dengan pola-pola seperti ini kita akan mengurai kemacetan di Jakarta ini. Bagaimana mengatasi banjir di Jakarta? Bicara banjir,
ini sebetulnya sudah dikerjakan dari sejak zaman Belanda. Kalau kita melihat dari, mungkin saudara pernah lihat ya, itu kok di Gajah Mada Hayam-Wuruk kok ada sungai ya. Itu sebetulnya sungai buatan itu, digali. Atau kita lihat di Ancol, di bawah jalan layang tol itu kok ada sungai yang panjang. Itu juga buatan, itu mengatasi banjir. Termasuk banjir Kanal Barat, termasuk banjir Kanal Timur yang dikerjakan di zaman Ibu Megawati sebagai presiden dan Bang Yos sebagai gubernur DKI. Itu sudah dirancang oleh Belanda. Saya mungkin cerita sedikit. Kalau kita lihat di Manggarai, di sana ada satu pintu air Manggarai. Lalu di banjir Kanal Barat itu ada pintu air karet. Dulu waktu saya masih jadi gubernur, saya lihat kok protapnya kalau pintu Manggarai dibuka, maka wajib menginformasikan ke istana. Saya dulu tidak paham. Bang Yos waktu itu tanya sama saya, bilang sama saya, ini hujan besar, kenapa kamu tidak siaga melihat kondisi pintu Manggarai? Terus kita mendengar ada pintu Katulampa yang di Bogor. Nah kemudian saya baru sadar, oh begini ternyata sistem pengaturan banjir oleh Belanda. Jadi kalau tidak salah kita ada 13 sungai utama. Nah Belanda udah mempunyai konsep. Di antara 13 sungai utama itu ada 1.300 lebih kalau nggak salah. Sungai-sungai kali-kali kecil untuk menghubungkan. Nah kenapa? Teorinya ketika air datang banyak, air itu bukan dibendung, kalau makin bendung tetap dia bisa meluap kan. Nah bagaimana didistribusikan merata. Misalnya begini. Apakah kita Belanda membangun resapan, sumur resapan? Iya, kami semua lakukan. Tetapi tidak semua tempat bisa bangun sumur resapan. Karena di Jakarta ini kan, Jakarta itu kan muara ya. Nah tapi kalau ada tempat-tempat yang resapannya bagus, disitulah dibuatkan sumur resapan. Nah kenapa sungai itu bisa airnya tidak masuk semua ke dalam? Sudah jenuh. Apalagi ada lempung kan. Nah saya cerita tentang Manggarai. Kenapa ada pintu Manggarai? Ini adalah Ciliwung. Jadi ketika Katulampa siaga 1, itu dalam hitungan kalau nggak salah ya 7-8 jam atau berapa air akan sampai ke Jakarta. Nah yang jadi masalah ketika air dari Ciliwung ini datang, zaman Belanda itu kan daerah dan sungai masih besar. Tapi volume air begitu besar datang. Itu tenggelam itu. Pasti semua akan masuk. Kenapa bisa tenggelam? Pas air laut lagi pasang, airnya terhambat untuk turun. Maka ini semua kota Sunda Kelapa bisa kerendam. Nah di situ Belanda berpikir, kenapa volume air ini tidak saya bagi? Dibuatlah banjir Kanal Barat. Kemudian di zaman Pak Harto kalau salah ada buat Cengkaring Drain juga. Ini banjir Kanal Barat ini untuk mengalihkan aliran sungai dari Katulampa yang Ciliwung itu tadi. Supaya dia belok ke kiri, gak langsung masuk ke lurus ke istana. Lalu kenapa mesti dibuat pintu air lagi, pintu air karet di banjir Kanal Barat? Karena kalau banjir Kanal Barat itu siaga 1, mungkin masih ingat ya waktu zaman saya sama Pak Jokowi baru jadi, saya wagub, Pak Jokowi gubernur. Baru 1 minggu pada 2 minggu terus banjir, tenggelam, menteng semua. Itu karena banjir Kanal Barat itu tanggulnya jebol. Nah kenapa jebol? Mungkin ketidaktahuan kami atau ada pihak-pihak tertentu sengaja tidak kasih tahu pada kami. Karena dari situ saya jadi belajar. Jadi ketika pintu karet itu sudah siaga 1, harusnya pintu Manggarai dibuka. Kalau tidak dibuka, air akan melintasi tanggul di banjir Kanal Barat. Kalau tanggul dilintasi air, mau tanggul baru pun pasti akan roboh. Nah itu yang terjadi sebagai peristiwa tenggelamnya Jakarta waktu itu. Tapi begitu itu saya mulai paham. Saya panggil, saya pelajarin, lihat catatan dari zaman Belanda. Saya tanya kenapa mesti permisi untuk istana. Rupa itu zaman Belanda pun mengalami hal yang sama. Ketika Ciliwungnya sudah, pintu karet sudah siaga 1, maka segera harus dibuka pintu Manggarai. Dengan mengorbankan istana tenggelam.
dengan mengorbankan kota Sunda Kelapa itu tenggelam. Nah itu yang dilakukan. Lalu di zaman Pak Harto, mereka mulai menyadari ini dari Belanda juga. Kalau air laut lagi pasang, ini kan nggak boleh air laut masuk ke dalam. Pakai pompa, tidak bisa pakai pompa kapasitas yang besar sekali. Mau berapa uang ya kalau bisa pompa sampai 150 kubik per detik. Itu pompa segede apa? Di situ mereka membangun waduk. Dalam rencana Belanda itu ada waduk. Di barat ada, di Marunda ada, tapi di Pluit ada untuk ngasih Ciliwung. Artinya apa? Kalau ada waduk, kapasitas pompa itu keburu untuk pompa ke laut. Nah sayangnya waduk yang dibangun oleh Pak Harto kemudian didudukin dari banyak orang. Sehingga dari pendangkalan, volume nampung jadi berkurang. Sungai-sungai juga mulai berkurang. Tanggulnya pun tidak dirapikan. Ada beberapa tanggul yang masih bolong. Ketika air laut pasang, Anda pompa air lautnya masuk lagi. Nggak ada guna. Nah inilah yang kemudian sekali saya pelajari, udah paham seperti itu. Saya mulai bereskan waduk Pluit. Mulai kita bereskan waduk Pluit, diperdalam, tanggul diperbaiki. Lalu saya mulai mengerti, sebetulnya kita tidak pernah takut Katulampa. Apalagi ada banjir Kanal Timur yang dikerjakan waktu Pak Ibu Megawati jadi presiden. Nah disitulah kenapa saya waktu itu ingin membangun besar-besaran di Marunda. Orang-orang yang tinggal di sungai, yang daerah aliran sungai. Kalau aliran sungai selebar ini misalnya. Ketika kemarau kan cuma di sini airnya. Tapi itu tujuan daerah aliran sungai itu air bisa penuh sebegini ini. Nah itulah saya bereskan juga misalnya Kampung Pulau. Sekolah selalu banjir. Setelah ini beres semua, kita tidak pernah takut lagi Katulampa. Sayang ada 30-an kilometer yang belum selesai dari Ciliwung. Kalau itu semua selesai, Katulampa mau datang berapapun tidak masalah. Selama kita bisa sodet ke kanal banjir timur, bisa ke kanal banjir barat, kita bisa ada waduk Pluit. Terus antar 1.300 itu yang diduduki jadi pedagang-pedagang itu kita pindahkan ke tanah-tanah yang kita bebaskan tadi kan. Supaya pedagang kaki lima itu tidak menduduki lagi parit-parit, got-got antar penghubung tadi. Nah, tanggul utara harus kita bereskan. Udah hampir beres waktu di zaman saya, kita tinggal teruskan lagi. Waduk kalau kita tambah lagi ada waduk pompa yang beres di bagian kanal banjir barat, di bagian barat. Terus di setiap muara kita tempatkan alat berat yang terus menggali. Karena muara itu suka jadi gosong. Kita lihat pasangan suka kirim pasir ya. Nah itu yang harus kita terus gali. Supaya volume air turunnya lebih cepat. Lalu tentu kita ada pasukan yang biru, yang air, ada pasukan yang hijau. Kenapa pasukan hijau? Kita tidak ingin lagi orang nyapu-nyapu daun, rumput, apa yang jatuh, dimasukin ke lubang-lubang tali air itu. Nah, dan semua got-got itu harus terus digali. Nah, di sini kita terima kasih sekali pada pasukan biru yang terus menggali. Bahkan ada PPSU tiap kecamatan yang terus keliling. Hujan harus terus keliling. Tidak boleh ada genangan. Kalau ada genangan di jalan, artinya ada tali air yang bermasalah. Artinya ada got yang volumenya udah terisi dengan lumpur. Kita kalau cuci mobil saja di rumah, kita sering cuci mobil, got depan rumah tuh bisa penuh dengan pasir juga itu kan. Nah itu model itu yang harus kita terus bersihkan. Saya yakin sekali atasi banjir Jakarta, Jakarta pasti bebas banjir kok. Tidak akan ada masalah banjir selama tanggul, waduk, pompa-pompa, ada daerah selatan yang memang rendah. Kan air pasti dari atas turun ke bawah kan. Tapi kalau dia bentuknya mangkok, mau tidak mau harus ada pompa. Nah pompa ini harus dijaga. Mungkin kita masih ingat dulu tiap kali hujan. Tol di depan Citra Grand, di depan Universitas Tarumanegara pasti banjir. Nah kenapa banjir? Terus dibilang mau tinggikan jalannya. Saya bilang kok tinggikan jalan sampai 1,8 meter. Nggak salah 2 triliun. Nggak mungkin banjir. Ternyata begitu ganti ke Pak PU yang baru. Saya minta dia tungguin. Ternyata telat menghidupkan pompa. Pompa kan kadang ada pakai listrik, ada pakai solar. Kadang-kadang mereka tidak hidupkan. Ada aki yang rusak. Nah ketika terlambat menghidupkan, jumlah airnya udah tergenang. Nggak bisa hidupkan lagi. Nah justru kita polanya, pompa harus jalan dulu supaya waduk kecil atau tempat tampungan kecil itu sempat kosong untuk nampung air. Nah kita pernah Pasar Gemblong tenggelam, Sangrila tenggelam.
Karena ada oknum yang memotong atau kabelnya rusak. Nah itu juga kalau diawasi dengan CCTV, semua pompa rumah pompa dengan CCTV, sehingga ada bisa bukti ada kejadian apapun. Saya yakin Jakarta pasti bebas dari banjir. Nah tinggal rumah bagaimana yang terlalu bawah, yang terlalu padat. Sampai jalan raya pun nggak bisa, mobil nggak bisa masuk. Terlalu padat, ada genangan. Itu yang kita tawarkan. Anda mau nggak tinggal punya apartemen? Anda kalau punya rumah 100 meter persegi, kami akan berikan Anda apartemen jadi 300 meter persegi. Ya kalau satu unit apartemen 50, Anda dapat 6 unit. Hak milik Anda bisa sewakan, bisa jual. Nah itulah cara-cara mengatasi kepadatan Jakarta sekaligus mengatasi banjir dan macet. Ini saling hubungan ini dua. Coba Jakarta kalau hujan besar, langsung macet di mana-mana. Nah itu cara untuk diatasi. Saya kira itu pandangan saya sekali lagi. Kalau ada yang punya usulan lebih baik daripada ini, ya silakan Anda terapkan. Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian. Kita tahu terlalu banyak. Yang paling penting Anda berani eksekusi nggak? Kadang kita tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau popularitas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legacy. Bahwa yang kita kerjakan itu ada. Demikian pendapat saya. Bagaimana pendapat Bapak tentang nonaktivasi IKTP Jakarta bagi warga Jakarta yang berada di luar Jakarta? Dalam hal ini memang saya tidak tahu apakah ini kebijakan secara undang-undang atau kebijakan sepihak oleh Pemda. Nah bagi saya jauh lebih penting adalah domisili rumah kan. Kalau soal KTP selama dia, misalnya contoh Anda ditugaskan kerja di luar kota. Sampai 6 bulan setahun. Masa Anda harus kehilangan KTP Anda di Jakarta? Betapa repotnya Anda mesti mengurus semua. Bank segala hal hanya gara-gara kamu sempat kerja. Kalau ke Jakarta mau jadi sebuah kota metropolitan megapolitan. Tidak mempersoalkan mau KTP manapun. Siapapun boleh datang. Apa kita sudah mengenal KTP nasional. Nah dari bagaimana caranya? Jauh menurut saya lebih penting buat tiap daerah itu yang memiliki rumah. Misalnya contoh, saya sekarang tinggal di kota Bekasi gitu ya. Kalau saya sudah tidak ada rumah di Jakarta, harus numpang orang, ya saya harus pindah dong ke Bekasi misalnya begitu loh. Tapi kalau saya ada rumah 2, ya nggak bisa misalnya gitu kan. Nah orang harus milih. Bayangin, nanti sertifikat rumah di Jakarta atas nama siapa? Gantinya bagaimana? Jualnya bagaimana? Terus mobil yang saya beli bagaimana? Hanya gara-gara saya kerja di luar kota. Tapi kalau dia sudah tidak ada rumah lagi di Jakarta, dan dia sudah tidak tinggal di Jakarta, bahkan orang tidak punya rumah Jakarta pun, kalau dia masih domisili kerja di Jakarta, selama dia buktikan dia kerja Jakarta, boleh. Apalagi saya mengusulkan tadi, orang yang tidak punya KTP Jakarta pun, selama dia kerja di Jakarta, bisa menunjukkan dia adalah pegawai yang kerja di perusahaan di Jakarta, yang berkantor di Jakarta. Itu dia boleh tinggal di apartemen sewa yang murah. Yang dibangun oleh Pemda. Untuk mengatasi kemacetan tadi kan. Jadi sekali lagi bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang lah. Sama kayak dulu orang tanya sama saya. Kenapa nggak mau ganti nama-nama jalan gitu ya. Waduh kalau saya ganti nama jalan. Aduh, repot banget gitu ya. Orang mesti ganti cap surat. Semua surat itu menambah biaya. Menipiskan kantong orang Jakarta gitu. Kita fokus saja lah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, otaknya penuh gitu ya, sama dompetnya penuh. Itu aja kita fokus. Jangan hal-hal administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada maklar yang membantu mengurus itu semua. Nah itu yang saya pikir. Nah harusnya megapolitan ini kita terbuka, siapapun yang boleh mencari makan di Jakarta. Asal tidak membuat kriminalitas atau merugikan Jakarta. Itu lebih penting kalau menurut saya. Bagaimana cara Jakarta menerapkan kembali e-government? Ya sekali lagi saya katakan transparansi. E-government itu gampang dan mudah. Selama transparan. Semua orang bisa mengawasi. Misalnya contoh di Jakarta yang belum saya lakukan. Itu saya lakukan di Pertamina. Adalah
tanda tangan digital, disposisi digital. Kita betul-betul tidak pakai kertas, rapat semua digital. Kita rapat dengan sistem darling istilahnya. Semua catatan rapat terekam dan tercatat dengan baik. Jadi siapapun tidak bisa dan warga bisa tahu tuh. Kalau untuk dibuka untuk publik. Hak warga untuk tahu. Termasuk anggaran. Kita tidak mau lagi tuh ada anggaran yang warga tidak tahu. Harus sampai lembar ketiga. Beli 1 botol air mineral pun warga harus tahu. Nah ini sistem anggaran, sistem government yang digital. Akan menghemat banyak biaya. Akuntabilitasnya bisa terjamin. Dan mencari yang bertanggung jawab siapa juga akan dengan mudah. Nah, melakukan audit forensik pun akan dengan mudah. Nah itu yang kita harus lakukan. Seluruh sistem harus dibangun dengan digital system. Itulah teknologi yang bisa kita terapkan di Jakarta. Sekali lagi ini adalah acara A3. Ada joke gitu ya. Kalau A1 kan pasti gitu ya. Kalau A3 tentu. Kalau ada cara yang lebih baik daripada yang saya tawarkan, tentu bisa disampaikan, dikerjakan lebih baik. Nah ini hanya pemikiran saya yang dulu tidak kesampaian. Semoga ini bermanfaat bagi semua orang. Terutama yang bisa menjadi gubernur Jakarta nanti. Terima kasih.